Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala rasulillah hamabad. Puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, dan tentunya kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama teman-teman Syafiker semuanya di Invest Sharing dengan tema menjadi investor yang sukses sesuai syariat Islam. Dan salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, istri-istri beliau, dan insya Allah kita yang selalu menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Masya Allah. Gimana kabarnya teman-teman Syafiker semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan buat teman-teman Syafiker semuanya yang lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan ya, biar bisa berkumpul bareng-bareng nih sama kita untuk belajar bareng-bareng lah gitu ya. Baik, teman-teman Syafiker semuanya, saya ucapkan jazakumullahu khairan atas antusiasnya meluangkan waktu untuk bisa kembali belajar bersama di Invest Sharing. Dan saya mau ingetin untuk teman-teman Syafiker semuanya untuk jangan lupa follow semua sosial media dari Syafiq di @syafiq.id. Juga teman-teman bisa lihat semua video-video panjang dari Syafiq di channel YouTube-nya Syafiq, syafiq.tv ya. Rekaman-rekaman invest sharing yang mungkin teman-teman lewatkan ya bisa ditonton ulang di YouTube channelnya Syafiq. Ya, begitu juga kita ada eksklusif podcast bareng Ustadz Muhammad Abu Rifai. Jadi silakan langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Syafiq.tv. Nah, seperti biasa invest sharing ini akan ada dua sesi teman-teman semuanya. Sesi yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan faedah dari Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan tentunya sesi yang terakhir adalah tanya jawab. Jadi silahkan untuk teman-teman semua menyiapkan pertanyaan terbaiknya dan jangan lupa untuk dicatat Pak faedah-faedah yang disampaikan oleh guru kita nanti. Baik, itu aja informasi untuk teman-teman Syafikers semuanya ya. Sekali lagi buat teman-teman Syafikers yang baru join, topik pada malam hari ini adalah invest sharingnya menjadi investor yang sukses sesuai syariat Islam. Kita akan belajar apa aja sih yang perlu diperhatikan, akad-akad apa aja yang mungkin diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dan lain sebagainya. Langsung aja kita mulai invest sharing pada kesempatan malam hari ini. Kepada Ustadz Muhammad Abu Rifai, dipersilakan. Silakan Ustadz. Suara saya sudah masuk. Siap, sudah masuk Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rekan-rekan sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT, kita akan sama-sama diskusi atau belajar terkait dengan topik menjadi investor yang sukses sesuai dengan syariat Islam. Dan nanti ada beberapa poin pembahasan, di antaranya itu kita akan lihat bagaimana cara manusia itu mendapatkan harta. Jadi ada mekanisme, ada skema, ada pola. Termasuk nanti kita akan lihat ukuran atau parameter ataupun indikator sehingga orang bisa disebut dengan investor yang sukses. Lalu nanti ada bingkai, ada kerangka atau framework bahwa syariat Islam itu fungsinya sebagai tulang punggungnya, sebagai bingkai. Jadi dia bukan lagi sesuatu yang sifatnya opsional ketika kita ingin melakukan aktivitas investasi. Dan nanti kita akan membahas juga terkait dengan sebenarnya seperti apa kisah di zaman Rasul ataupun para sahabat berkenaan dengan investasi gitu ya. Sehingga mungkin ada pola-pola yang kita bisa coba simpulkan ataupun tarik dari kisah yang sebelumnya gitu ya. Baik, kita akan mulai gitu ya dari yang pengantar terlebih dahulu gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau ditanya
kenapa topik semacam ini itu menjadi penting gitu ya? Ya karena ada satu hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampaikan bahwa pada hari kiamat kelak pertanyaannya terkait dengan harta. Jadi kalau bicara audit ya, cuman ini yang mengaudit Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ditanya tentang audit harta, maka pertanyaan mendasarnya yaitu adalah dari mana bisa dapat harta itu dan kemana. Berarti sumber untuk mendapatkan hartanya, lalu penggunaannya. Dia akan gunakan kemana. Ini prinsip dasar. Jadi kalau ditanya, apakah nanti bunyi pertanyaannya gitu ya, berapa persen besar imbal hasil yang bisa diperoleh? Ini bukan pertanyaan inti pada saat nanti terjadi audit. Walaupun demikian, kalau kita bicara investasi, bukan berarti pembahasan imbal hasil tidak penting gitu ya. Ini penting, cuman memang secara urutan ada yang lebih prioritas. Itu mengenai terutama sumber. Baru nanti nyusul setelahnya berapa besarnya imbal hasil yang kita dapatkan. Nah, ini akan menjadi mindset ataupun panduan dalam kerangka berpikir seorang investor. Jadi jangan sampai dia hanya sekedar fokus mengejar besaran dari imbal hasilnya, tapi dia lupa dengan pondasi dasar. Ini kan jadi jadi masalah gitu ya. Baik, kemudian kalau kita bicara bingkai ya, karena investasi itu kadang identik uang, lalu hasilkan uang. Dan uang ini yang kedua tentu plus ya. Karena kan uang yang pertama sebagai modalnya, capitalnya, yang kedua sebagai hasil. Biasanya ini bermasalah. Biasanya ini adalah pola riba. Ini sedikit sambil nunggu yang lain gitu ya. Jadi kita kasih bingkai dasar sebagai pengantar bahwa kalau uang lalu langsung menghasilkan uang, biasanya itu pola riba. Lalu pola investasi yang direkomendasikan dan itu yang sebenarnya muncul frameworknya adalah uang ini harus berubah menjadi apa? Harus berubah dulu dia menjadi aset. Dan aset itulah yang nanti akan menjadi engine-nya. Aset itu yang akan menjadi mesin uangnya. Nanti dari situ baru muncul uang. Plus uang. Jadi dia tidak bisa jumping dari uang langsung ke sini. Nah, apa bedanya? Ya, ini yang normal. Perbedaannya, kalau sempat uang itu masuk, jadi dia berubah, ada proses di sini kan. Ini sebagai prosesnya. Maka yang namanya proses selalu memunculkan risiko. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana kaidah syariat seperti al-ghunmu bil-ghunmi atau al-ghurmu bil-ghunmi, terus al-kharaju bil-dhaman, itu nanti poinnya nanti antara hasil dengan resiko itu selalu berbanding. Dan inilah yang dihindari sebenarnya oleh orang-orang yang mau bermain di ribawi gitu. Ini selalu seperti itu. Kalau ditanya nanti investasi kita, pasti akan bertanyaannya kembali ke sini. Engine-nya itu apa? Asetnya yang mensuplai terjadinya revenue stream itu dari mana tuh asal usulnya? Oke, itu sedikit pengantar. Kita akan masuk ke bagian yang pertama ya. Kalau bicara investor, jadi investor itu
secara mekanisme umumnya, orang ketika mendapatkan uang, mekanisme secara umum ada 4. Dari mana dia bisa mendapatkan uang? Yang pertama, berarti dia sebagai karyawan. Ini yang banyak kan. Dari mana dia bisa punya uang? Ya tentu dia akan menukar waktunya dan tenaga. Dia bekerja di perusahaan, dia bekerja di instansi. Nah, nanti kalau bicara jenis akad yang di karyawan, akadnya ya kebanyakan itu ijaroh. Ijaroh terhadap apa? Jasa. Cuman memang kalau jadi karyawan ya apa namanya? Kalau dia berhenti kerja, ya berhentilah sumber pemasukannya kan begitu. Ini kita lagi bahas mekanisme ya ataupun skema. Nanti ada poin lain terkait dengan ini, tapi kita akan singgung setelahnya. Yang kedua, orang itu bagaimana dia cara mendapatkan uangnya? Dia menjadi wira swasta. Sehingga kalau ditanya, wira swasta sama karyawan apa bedanya? Ya, nggak beda-beda amat sih. Cuman memang selain waktu, tenaga, ya mungkin dia punya modal sedikit ya. Walaupun memang nggak gede biasanya. Ini siapa contohnya? Ya para pedagang. Tapi secara modal utamanya biasanya nggak begitu berbeda ya. Karena memang sebenarnya mereka masih menukarkan waktu. Bedanya orang yang kedua itu yang membeli waktunya langsung customer dia. Dia pedagang, jual bakso gitu ya. Dia dan yang lainnya lah. Petani misalnya. Lalu ada yang ketiga cara orang itu bisa mendapatkan uang. Ya ini ketika dia menjadi pemilik bisnis atau business owner. Ini ya teman-teman pengusaha. Kalau pedagang, pedagang itu kan masuknya di kelompok yang kedua. Tapi kalau sudah bicara pengusaha, pemilik bisnis, berarti apa yang dia jual, apa yang dia tukarkan. Ya, dia punya sistem, terus kemudian dia punya tim atau organisasi. Kan ini yang biasanya tidak dimiliki oleh kelompok satu dan kelompok dua. Makanya pengusaha itu ciri khasnya dia orang punya sistem, dia orang punya tim. Sehingga kalau ditanya besar pemasukan dia kadang tidak selalu berbanding lurus dengan jam kerja. Mungkin bisa lebih banyak ya ketika di awal-awal building. Nah, baru kita masuk kepada yang namanya investor. Kalau investor, apa mekanisme atau apa skema dia bisa mendapatkan uang? Berarti harta ini akan jadi modal, gitu ya. Harta yang dia punya itu sebagai modal, sebagai capitalnya. Dari sini kan cukup sederhana untuk dipahami. Kalau saya mau jadi investor gimana? Tentu ininya ada dulu. Ada nggak hartanya yang nanti akan dijadikan sebagai capital, sebagai modal? Nah, kalau skemanya ya macam-macam. Nanti kita bisa mudoroba, musyarakah, ijaroh, misalnya bisa salam. Ya, jadi walaupun memang jangan dikira enak ya jadi investor. Harta sebagai modal. Loh, ini sebenarnya secara resiko gitu ya. Ya ini resikonya besar gitu loh. Punya resiko besar. Jadi sebenarnya setiap option itu ada pilihan resiko masing-masing. Ya, karyawan apa resikonya ya kalau sakit gitu ya. Tapi kalau bisnis rugi dan yang lain kan dia nggak ada. Udah pastilah gitu ya. Dia tetap. Nah ini sebenarnya kalau kajian muamalah masing-masing mekanisme untuk mendapatkan uang itu ada akadnya sendiri-sendiri. Tapi kan kita tidak ingin membahas itu ya lebih dalam dulu. Cuman kita mau mapping kan orang itu bisa mendapatkan uang itu dari mana. Nah, cuman yang ini harus selalu diingat ya, bingkainya kalau misalkan Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian
pengen masuk ke mekanisme yang keempat ini, menjadikan harta sebagai capitalnya, maka pastikan pola yang dilakukan adalah pola yang kedua, bukan pola yang pertama. Karena ini biasanya kalau main di sini itu polanya pola riba. Tapi kalau polanya pola yang kedua, ya itulah normalnya investasi. Karena uang atau keuntungan atau laba itu bisa didapatkan dengan cara apa? Menanggung resiko. Dan resiko itu muncul ketika uang terkonversi menjadi aset, terkonversi menjadi engine ataupun entitas bisnis ya. Dan ini sesuai dengan kaidah kata Rasul al-kharaju bidoman. Kalau mau kharaj itu apa? Ya hasil itu sebanding dengan doman. Makanya ini yang kadang tidak dilihat oleh orang-orang ya kepada investor itu. Maka kalau investor mau menghindari risiko, mau dienolkan, ini tidak masuk akal. Jadi kalau sampai nol, ya kalau dia bilang misalkan mitigasi ya silakan gitu ya. Mau mitigasi misalkan due diligence-nya diatur sedemikian rupa untuk menekan resiko, oke, itu pembahasan semua manusia sepakat lah ya. Tapi dienolkan, itu nanti pasti geser ke sini. Makanya permasalahan mendasar di dalam investasi yang melanggar syariat ketika domannya mau dienolkan. Atau tadi kaidah fikihnya al-ghunmu bil ghunmi. Dia mau ghunem, al-ghunmu itu apa ya tadi? Benefitnya, laba, keuntungannya. Tentu itu sebanding dengan yang namanya ghurm. Sama, resiko. Ini nggak ada. Dan ini kan juga dikenal dengan apa namanya high risk, high return kan gitu. Itu normal. Cuma nanti kaidah itu atau istilah itu kita tetap harus lihat dengan bingkai syariat. Jadi apa bentuk-bentuk asetnya yang bisa menghasilkan ya banyak lah gitu ya. Tidak mungkin uang itu tidak dikonversi, itu tidak mungkin. Bisa nanti contoh jadi PT, misalkan nanti jadi lahan, misalnya nanti jadi gedung, ya, bangunan misalkan, atau misalnya jadi stok barang, atau nanti jadi proyek. Intinya harus diubah dulu dia menjadi item-item ini. Apalagi misalkan mesin produksi, apalagi misalkan kalau dia punya kendaraan mungkin diubah jadi kapal ya, dan macam-macam. Ini nanti pasti dia aset itulah yang menghasilkan. Oke, kemudian tadi kita lanjut setelah kebayang. Nah, nanti dari sini kan kelihatan ya, oh saya selama ini di sumber pemasukan saya lebih banyak ditopang dari model mana? Oh, dari model investasi. Tapi kalau saya selama ini masih banyak di nomor satu, dua, atau tiga bahkan. Terus berarti topik ini nggak tepat buat saya. Yang nggak juga sih, ikut-ikut aja nggak apa-apa. Sama aja kan kalau misalkan kita belajar fikih haji, kita belum haji. Belajar kita misalkan fikih zakat, kita belum zakat, setidaknya knowledge-nya sudah kita akuisisi terlebih dahulu gitu ya. Sehingga nanti kita bisa melihat gitu. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga Bapak Ibu gitu ya. Satu, dua, tiga, empat itu tidak ada hubungannya dengan takwa gitu ya. Atau tidak ada hubungannya dengan kemuliaan. Paham ya? Jadi kalau kalau empat skema untuk mendapatkan uang yang tadi itu, ini mau disandingkan dengan tingkat kemuliaan, itu tidak relevan atau dia tidak berbanding lurus. Maksudnya bagaimana? Karyawan bisa nggak jadi orang yang mulia? Oh, sangat bisa. Wira swasta, apa wira swasta contohnya? Ya dia petani, dia pekerja buruh misalnya ya, kalau dia nggak ngikut orang gitu ya. Pemilik bisnis, investor, itu kemuliaan kita ditentukan oleh ketakwaan. Jadi tingkat kemuliaan variabelnya adalah takwa.
Kenapa ini perlu ditegaskan dan perlu disampaikan? Karena memang kalau melihat kepada realita di masyarakat, ukurannya ini biasanya uang. Semakin banyak berarti dianggap semakin mulia, terhormat di masyarakat. Makanya kenapa orang kok sampai bungkuk-bungkuk, sampai lembut ngomongnya sekali kepada siapa? Investor gitu loh. Karena merasa semua nasib ditentukan investor sama business owner. Tapi begitu head to head atau berhadapan dia dengan karyawan, apalagi misalkan OB atau karyawan yang dianggap rendahan, dianggap tidak ini, itu respectnya turun. Padahal ini tidak ada hubungan dengan tingkat kemuliaan di hadapan Allah SWT. Jadi ini bingkai yang harus dikunci dulu di awal. Bahkan Nabi SAW gitu ya. Bahkan kalau kita mau adu nih, kalau mau adu gitu ya, terkait apa namanya, mana sih profesi yang paling mulia? Rasul itu menyebutkan justru amalur rajuli biyadihi, yaitu hasil yang didapatkan oleh seseorang dari kerjanya. Jadi kalau kita, jadi nggak ada ya redaksi yang menyebutkan secara spesifik, tapi isyarat-isyarat bahwa yang paling mulia itu yang mana kalau kita boleh milih justru bisa jadi di satu dua. Karena mereka menukar waktu dan tenaga. Kalau 3-4 kan semakin berkurang gitu ya. Tapi sekali lagi itu apa namanya, tidak tidak menentukan tingkat kemuliaan seseorang gitu. Nah, kemudian kalau bicara alur gitu ya, bicara alur, saya belum punya harta. Ya berarti nanti kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai, jadi begini, kalau alur alur investasi normalnya ya, saya sebagai karyawan, lalu saya sebagai wira swasta, lalu saya sebagai apa? Pemilik bisnis. Nah, apa syarat dasar mereka bisa gerak atau beralih menjadi investor? Ya tentu mereka punya capitalnya dulu, mereka punya harta dulu sebagai modal. Walaupun itu nanti bisa mungkin dapat dari warisan atau mungkin dikasih hadiah, tapi itu kan case yang sangat jarang ya. Umumnya ya seperti ini. Baru harta itu kita putar, kembangkan. Kan investasi itu compounding kan sifatnya. Jadi investasi itu pengembangan. Jadi kalau secara flow-nya ya begini, kalau jadi karyawan dia akan menyisihkan tabungan, baru kemudian nanti terkumpul harta bisa dia investasikan. Itu alurnya gitu ya. Ya, bisa nggak berbarengan ya? Bisa saja. Kemudian yang berikutnya, bagian yang kedua ya. Tadi kan bagian yang pertama terkait dengan apa namanya, skema ya. Orang itu bisa mendapatkan uang. Jadi untuk memposisikan investor itu ada di mana dia letaknya. Dan kalau kita belum di level itu, ya bagaimana cara mencapainya itu bisa di sana. Nah, kemudian ukuran sukses ya sekarang. Ukuran sukses itu kalau dari bingkainya syariat, ini kalau dari bingkai syariat ya, sukses itu ukurannya sangat jelas. Yang disebut orang-orang yang faqad faza itu ada dua. Satu, jauh dari neraka, lalu masuk ke surga. Ini ukurannya kalau kita lihat bingkai syariat. Makanya doa-doa kita pun ya tadi apa namanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan-kebaikannya. Nah, tapi kalau kita mau coba buatkan di dalam bentuk metrik ya, di dalam bentuk metrik itu artinya kan kita juga juga perlu lihat ya, terutama nanti ketika harus terpilih salah satu. Berarti ini sisi positifnya, ini sisi negatifnya. Ini
kuadran positif, kuadran negatif. Untuk garis yang mendatar, ini kita buat dunia ya. Jadi berarti ini orang-orang yang sukses dunia. Kalau yang di atas berarti orang-orang yang sukses di akhirat. Nah, idealnya gitu ya, keduanya selamat. Ini ideal. Artinya kita pengennya di dunia itu kita selamat, kita sukses. Dalam artian ya tadi harta cukup, ini cukup, itu cukup kan gitu. Nanti pengen ini ada, pengen itu ada. Itu harapannya. Dan pengennya di akhirat pun begitu. Dan itu kan inti dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kita nggak mau kalau ini keduanya selamat atau keduanya celaka. Keduanya celaka tuh nggak ada yang mau kayaknya. Udahlah di dunia susah gitu kan. Ini susah, itu susah. Di akhirat rugi pula gitu. Ini nggak ada yang mau. Nah, yang perlu diwaspadai itu justru hati-hati kalau ternyata kita dianggap orang sukses, tapi semu. Maksudnya sukses semu secara parameter dunia, ya kita dianggap sukses. Jadi dianggap kaya, terus tapi di akhirat nanti ternyata kita rugi gitu. Nah itu yang kita harus waspadai dan harus hati-hati gitu ya. Kenapa di sini jadi jebakan? Karena memang dia punya fasilitas-fasilitas sehingga seolah semua sudah oke aja gitu ya. Nah di situ tantangannya. Nah kemudian kalau terpaksa harus memilih, ya udah berarti kuadran yang pojok kiri gitu ya. Jadi apa namanya, sukses akhirat. Nanti kita hubungkan ya dengan neraca. Jadi ini perlu didefinisikan terlebih dahulu. Kalau kita belum bisa yang di kanan ini, ya minimal yang di sini, kiri atas ini, sukses di akhirat. Jangan nanti yang bawah. Nah, kemudian kalau kita bicara sukses lagi gitu ya. Sukses itu kan biasanya variabelnya ya, kalau ukuran paling gampang itu kan isi neraca ya Bapak Ibu ya. Jadi gampangannya nih, dari neraca masing-masing itu bisa dilihat saya punya net worth-nya berapa. Aset yang saya punya dikurangi dengan utang yang ada, tanggungan saya, lalu nanti muncullah harta yang bersihnya berapa. Harta bersih. Nah, nanti harta bersih semakin besar, itu biasanya dianggap semakin sukses. Sedangkan kalau kita bicara sukses di akhirat sama, bicaranya neraca juga. Cuman yang diukur bukan lagi variabel harta, yaitu pahala kita disandingkan dengan dosa kita, lalu nanti hasil bersihnya apa tuh? Berarti kan pahala bersih kita. Mungkin neraca kita di sini gede ya, banyak tuh. Pertanyaan yang di sini sebanding nggak? Ini sebagai alat ukur sederhana kalau ditanya, bagaimana saya bisa menilai gitu ya, kira-kira kalau kekayaan seseorang, net worth-nya tadi ya dilihatlah dari neraca dia punya gitu kan. Nanti baru apa namanya disandingkan gitu ya. Ini kalau kita bicara uh, ukuran sukses. Nah, kita coba ini sedikit ya, apa namanya, uh, kalau dari sisi teman-teman karyawan yang saat ini jadi karyawan misalnya, apa ukuran sukses bagi seorang karyawan? Ya banyak ya rasionya ataupun parameter. Yang pertama misalkan untuk basic perencanaan keuangan, setidaknya dari gaji, dari pemasukan dia bisa saving itu 10 sampai 20%.
Kalau dia kurang mungkin 20% ya dia nggak cukup untuk nyampe ke sini. Kalau dia mau jadi investor ya. Savingnya kurang nggak nyampe nanti ke sini. Itu logika dasarnya. Termasuk nanti misalkan dana darurat. Jadi karyawan punya nggak dia dana darurat? Kalau kalau single ya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau berkeluarga idealnya 6 sampai 12. Artinya kalau dia tiba-tiba tidak bekerja, kebutuhan setahun ke depan itu tercover dengan dana darurat dia. Karena jangan buru-buru geser dulu pengen investasi sedangkan itu sebenarnya uangnya panas gitu ya. Uang untuk belanja, uang untuk ini. Nah ini agak kacau gitu. Berarti kan secara mental tuh nggak siap dia sebenarnya menjadi investor. Dan justru malah rugi nanti. Apalagi investasi itu biasanya sangat bergantung dengan apa? Variabel waktu. Jadi kan compounding itu nanti faktor pengalinya N-nya itu waktu. Nah kalau karyawan tadi misalkan dia dana daruratnya aja nggak cukup, ya jangan buru-buru untuk invest. Termasuk nanti dicek rasio cicilannya, kurang nggak dari 30% atau malah gede banget ya rasio utang dia. Nah, pertumbuhan real dia, penghasilannya. Nah, permasalahan di masyarakat kita itu kan kenapa terjadi apa namanya penurunan? Karena memang secara rasio pertumbuhan gaji dengan rasio laju inflasi itu nggak sebanding gitu ya. Misalkan inflasinya katakan 4, sekian persen atau 5%, gajinya cuma naik 3%, udah nggak seimbang gitu. Nanti kekayaan bersih. Terus kalau wira swasta, ya wira swasta nanti pedagang gitu-gitu kan bicaranya nanti ya marginnya, labanya, arus kasnya positif atau tidak. Lalu nanti perputaran persediaan kalau dia dan yang lainnya. Nah, kalau business owner ya nanti ada indikatornya sendiri-sendiri gitu ya. Termasuk nanti imbal hasil atas modal dia, ROE atau ROI-nya dia gitu kan. Nah, itu semua. Nah, sekarang kita coba fokus ke yang investor ya. Karena kan tema kita ke investor, kita nggak kulik lebih dalam ya karyawan wira swasta, cuman itu untuk gambaran aja. Jadi, eh, kalau kita bicara investor, apa yang dia harus, apa namanya, perhatikan? Yang pertama yang jelas imbal hasil dari bersihnya gitu ya. Makanya kalau diskusi tentang investasi ataupun imbal hasil, yang harus dicek apa? Yang pertama yang bersihnya. Artinya kalau dibilang imbal hasil yang bersih, ya berarti sudah dipotong semua. Dari mana? Dari cost. Dipotong dengan apa? Pajak. Dikurangi dengan apa? Inflasi. Ini kan semua harus diperhitungkan. Makanya kenapa eh, pembahasan tentang aktivitas investasi atau para investor itu kalau dia tidak mau belajar, kalau dia males belajar, ya udah nggak usah jadi investor. Kenapa? Karena dia harus pelajari banyak hal. Ya. Mulai dari nanti apa namanya selain investasi nanti sorry inflasi dan seterusnya ini kan harus di apa namanya harus dihitung semua terkait dengan imbal hasil. Termasuk nanti hubungannya dengan apa rasio tujuannya gitu ya. Kan orang investasi itu biasanya ada tujuan kan. Tujuannya untuk apa? Untuk misalkan dana pensiun yang dia siapkan. Lalu nanti misalkan untuk tabungan anak. Kadang kan nanti anak dia itu untuk apa? Nah, rasio tujuannya itu sebanding nggak gitu ya antara antara pendapatan yang dia terima nanti dari hasil itu dengan tujuannya. Termasuk nanti tingkat kepatuhannya. Jadi ukuran-ukuran kalau kita mau dibilang sukses sebagai investor yang paling krusial tadi. Jadi seberapa patuh karena ini bingkai dasarnya dengan syariat. Ya kalau bicara rasio pertujuan kemudian nanti hasil persatuan risiko atau mungkin nanti penurunan itu kan lebih teknis ya. Tapi kalau bingkainya yang tidak boleh diganggu gugat ya ini tingkat kepatuhannya. Itulah yang nanti akan membedakan sebenarnya antara investor yang muslim dengan non-muslim. Ini menjadi apa namanya poin-poin dasar bagi mereka gitu ya. Dan itu juga nanti akan membedakan apa namanya antara konven dengan syariah gitu. Jadi
Kalau rasio tujuan itu kan sudah final sekali ya, final sekali. Yang pertama tadi imbal kotornya berapa, kemudian dikurangi seluruh biaya, kurangi pajak, kurangi laju inflasi, itu baru nanti bisa kita sandingkan. Oh ternyata sekian persen gitu. Itu kan alur sederhananya gitu ya. Nah, kemudian ya apa namanya? Untuk semua skema tadi gitu ya. Yang perlu dipertanyakan sebenarnya ini kalau kita bicara tingkat kepatuhan. Yang pertama adalah dapat hartanya dari mana? Ini tadi bicara sumber. Apakah saya dapat modalnya dari riba, dari judi, dari suap, dari korupsi, atau dari mana? Ini jadi pertanyaan dan akan diaudit juga oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian pertanyaan lagi adalah kalau kita sebagai investor yang memperhatikan halal haram ya, yaitu adalah akad ini sah atau tidak. Nah, ukurannya lagi-lagi syariat. Oh, ternyata kontrak yang saya lakukan ada klausul-klausul yang itu ternyata bermasalah secara syariat. Ya. Terus tinjauan lain apa? Objek investasi halal atau tidak? Berarti ini saya mau masukkan uang tadi ke aset yang bentuknya apa? Nah, atau jangan-jangan ini usaha yang saya mau injek secara modal bermasalah. Belum lagi nanti apa misalkan sudah tunaikan hak atau belum. Hak harta apa? Yang basic adalah zakat. Jangan sampai sudah di level investor gitu kan, atau dia sudah aktif di dalam aktivitas investasi tapi tidak paham fikih zakat, ini masalah. Kalau karyawan mungkin ya eh, dia belum sampai wajib zakat, walaupun di beberapa perusahaan yang gajinya sudah double digit ya puluhan juta ataupun triple sudah ratusan juta ya insya Allah itu biasanya mencapai itu wajib zakat. Tapi kalau yang umumnya ya mungkin belum gitu. Terus apalagi? Nah, yang kelima, ini sudah dibersihkan atau belum? Nah, sudah dibersihkan ini nanti konteksnya apa? Ya, konteksnya kalau Bapak Ibu misalkan investnya di saham ya. Di saham-saham yang walaupun dia listing ya di dalam indeks saham syariah gitu kan. Sedang kalau dilihat dari DSN sendiri gitu ya, mereka mentolerir 45% apa namanya kecampurannya, ataupun nanti kalau dari income yang dari asal usulnya utang itu maksimal di 10 gitu ya. Nah, kalau kalau misalkan jadi itu juga nanti ada perbedaan pendapat ya. Ukuran saham itu syariah atau tidak syariah, apakah harus zero, nol sama sekali, income yang haram, atau masih ada toleransi. Nah, itu kan nanti perbedaan. Nah, kalau dia misalkan Bapak Ibu menganut pendapat yang ya memang dibolehkan dan masih ditolerir gitu kan, karena memang untuk saham-saham yang listing di bursa efek itu kalau mau zero nggak akan ada misalkan gitu ya. Ya berarti kan butuh nanti aktivitas, butuh hitung ini secara pendapatan perusahaan ini berapa persen kira-kira tercampur dengan hal-hal yang bermasalah, kan harus dibersihkan, harus dibuang gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan lain juga, ada yang dizolimi nggak? Ini kan kadang apa ya, pertanyaan ini bisa jadi nggak kepikir sama sama investor yang konven gitu ya. Mereka nggak mikir ini pertanyaan ini tuh ada yang dizolimi nggak dari aktivitas investasi tadi gitu. Atau yang penting Pak saya punya budget, ada dana saya nganggur ya 5 miliar, bisa nggak tolong dikondisikan. Nah, kalau ada yang dizolimi kan ini jadi panjang urusannya. Ini akan masuk ke dalam neraca yang tadi. Ya mungkin secara neraca utang utang kita di sini, kalau neraca dunianya mungkin ndak masuk dia secara pencatatan kan. Tapi itu kan
tercatat di sini neraca dosanya kita nambah. Itu kan yang namanya liabilitas, yang namanya beban, kita harus bayar itu besok. Ini ini nggak kepikir, makanya kalau kalau investornya konven ya mikirnya cuma yang sebelah kiri doang kan, yang kanan nggak dipikirin sama dia. Makanya pertanyaan, ada nggak yang saya zolimi gitu loh. Belum lagi nanti gitu kan ya, ada yang tersita nggak gitu. Misalkan ada hak yang tersita, apa contoh hak yang tersita? Ya paling gampang ibadah kan. Nah, jadi misalkan meeting, selain meeting apalagi gitu ya. Jadi hak-hak kadang apalagi kalau yang aktif di bursa misalkan yang mainnya marketnya tutup menjelang maghrib kan ya, sore gitu kan. Nah, itu sholat maghribnya gimana gitu. Termasuk nanti paling basic itu adalah dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Ini basic-basic yang kalau kita bicara tingkat kepatuhan sebagai apa ya, indikator gitu ya. Indikator, oh iya ya gitu. Ini apa namanya yang membedakan sukses. Makanya poin yang kedua tadi kan harus didefinisikan dulu. Setelah poin yang pertama tadi terkait dengan skema, kita butuh mendefinisikan sukses versi kita itu seperti apa. Dan tadi kan ada kuadrannya, matriksnya, terus ini tadi kan alat bantu saja gitu ya. Kalau di dunia ya, ya ukuran suksesnya tadi based on net worth-nya, harta bersih dia. Kalau di akhirat ya cukup nggak. Nah, ini kan kalau kita bicara bicara pahala bersih, ujungnya kan nanti sini kan. Dia cukup nggak untuk membiayai kita masuk ke surga? Kira-kira kan begitu. Kalau tadi harta bersih itu kan cukup nggak untuk membiayai kita melakukan kepentingan. Ini kan dipakai untuk masuk surga. Cukup nggak saldonya? Nah, kalau di sini harta bersih ya untuk kepentingan dunia biasanya. Nah, itu arahnya ke sana. Oke, kemudian poin yang ketiga ya. Jadi poin kedua terkait dengan definisi ataupun standar atau indikator suksesnya masing-masing investor itu bisa beda-beda. Nah, sekarang yang ketiga, syariat itu adalah kerangka gitu. Jadi ini bukan, jadi dia ruhnya gitu. Jadi syariat sama dengan kerangka atau bingkai gitu ya. Jadi dia bukan gimmick marketing ya. Ini yang kadang kita sayangkan juga dari sebagian praktisi bisnis, dari sebagian investor mungkin ya. Syariat akhirnya dijadikan sebagai apa? Gimmick marketing aja gitu. Wah, ini kulkas syariah gitu kan. Kulkas di label syariah. Maksudnya gimana gitu kan. Nah, ini syariah, syariah. Jadi syariat itu jadi semacam apa? Pemanis untuk promosi. Padahal dia harusnya menjadi bingkai, menjadi kerangka. Nah, ini jangan sampai nanti salah gitu ya. Nah, karena dia kerangka, tapi sebagian orang itu nggak tahu ya, karena mungkin animonya jelek ya mungkin ya. Jadi ada semacam ketakutan sendiri itu investor-investor atau teman-teman tadi mau belajar fikih muamalah, mau belajar syariat itu. Padahal kan kalau secara kaidah dasar gitu ya, hukum asalnya sama dengan halal. Ini hukum asal. Kapan dia berubah status menjadi haram? Ya, kalau ada sebabnya. Apa sebab yang membuat dia haram? Kalau tidak ada penyebabnya, dia akan stay di halal. Nah, ini yang kadang seperti tadi lah. Makanya kenapa kita, kalau ini kalau disampaikan aja di awal ya, kita ngobrol sama teman-teman investor misalkan, kita sampaikan seperti ini, itu akan banyak sekali instrumen-instrumen investasi yang di-exclude akhirnya gitu ya. Karena semua yang basisnya itu adalah utang, kan polanya masih pola satu. Contoh paling gampang, invoice financing gitu kan ya. Jadi mereka ngapain?
cari perusahaan yang butuh belanja gitu kan, tapi modal nggak cukup, tapi apa ya nanti dibelilah invoice-nya gitu kan. Itu bahkan ada perusahaan sendiri kan untuk main di invoice financing itu gitu loh, jual beli invoice. Nah kalau ditanya jual beli invoice itu mainnya di mana, ya jual beli invoice kan mainnya di sini di pola satu. Nah, coba itu disampaikan, tidak terima mereka. Dikatakan, kenapa invoice financing dianggap bermasalah? Ya karena uang hanya menghasilkan uang. Uang kita tidak masuk menjadi aset atau engine barang. Gitu. Jadi ada banyak instrumen nanti akan bermasalah ketika jadi apa namanya riba. Makanya harus dibedakan sekali antara riba dengan investasi. Terus bagaimana cara kita mengukur ya? Mengukur atau memastikan bahwa syariat itu memang sudah menjadi kerangka. Ya berarti kita perlu memastikan. Jadi kalau dia buat semacam flow, ya, flow yang pertama atau alurnya, nih alirannya. Yang pertama modal aman gitu ya. Jadi yang pertama kita harus cross check sumber modal kita. Kalau mau investasi, sumber modalnya bermasalah, baik secara syariat tadi, ini nggak bisa. Atau tadi misalkan sebenarnya ini tuh untuk dana darurat lebih prioritas, ya sudah jangan jangan dipakai buat invest dulu deh gitu kan. Baru kemudian yang kita cross check tadi adalah objeknya yang kita mau invest. Jangan sampai nanti misalkan oh ternyata nih objeknya ternyata perjudian, objeknya ternyata riba, objeknya ternyata rokok, objeknya ternyata misalkan mohon maaf pornografi atau yang lainnya. Ya jangan dipilih di situ gitu. Nah, ini kan kalau misalkan yang kita sudah exclude ya, apa yang kita exclude? Yang riba aja gitu. Padahal kalau kita ikut apa namanya workshop atau seminar-seminar investasi, kira-kira saham apa tuh yang disarankan oleh pakar keuangan? Ya mereka pasti akan menyarankan ambillah saham-saham yang hubungannya dengan apa? Perbankan, hubungannya dengan lembaga keuangan. Kenapa? Karena dianggap paling stabil gitu loh. Dianggap paling kayak gede pertahanannya. Makanya nanti kalau dilihat ya secara indeksnya apapun namanya penurunannya itu yang saham-saham syariah pasti anjlok gitu loh. Kalau kita lihat misalkan di realitas kondisi pasar saham, anggaplah sekarang berarti kuartal 3 ya, ambil aja kuartal 1 kuartal 2 tuh di 2026, Q1 Q2 sampai sampai Juni berarti kan. Nah itu masih indeks-indeks yang saham syariahnya anjloknya dalam gitu ya, bisa mungkin di atas 35% minusnya gitu ya. Kenapa? Ya karena sektor keuangannya dia di-exclude. Sektor keuangannya tadi udah dikeluarin dulu gitu loh. Padahal kan itu yang mungkin paling stabil ya. Mungkin ya hanya di belasan mungkin. Di di bawah 15% mungkin kan secara kondisi. Ya, ini kan apa namanya ya kalau kita kita lihat ini nggak bisa diterima dengan gampang gitu ya oleh oleh orang yang kalau nggak siap secara keimanan gitu. Kemudian apalagi yang perlu di cross check dipastikan selain objek usaha ya akad yang ketiga. Kenapa investor butuh belajar akad? Karena dia harus paham hakikat dari setiap akad. Bukan hanya label, bukan hanya casing, bukan hanya packagingnya saja. Makanya kalau sebagian ngerasa kok saya melihat akad yang ini kok tidak ada bedanya dengan akad yang sana yang konven. Bisa jadi itu hanya diubah secara casing, packaging saja gitu ya. Nah, belum lagi nanti secara sikap. Sikap itu berarti kan bicara perilaku ya. Etika di dalam berbisnis, kode etiknya. Dia nipu nggak? Dia bohongi orang nggak? Kemudian dia melanggar hal-hal yang itu tadi tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini urutan. Jadi ini checkpoint sumber dana kita, objek yang kita mau invest, jenis akad yang kita. Lalu bagaimana tadi perilaku kita ketika bertransaksi, ya, sikap-sikap kita ketika bertransaksi itu seperti apa? Itu yang penting gitu ya. Nah, kemudian
apa namanya, yang perlu di apa ya? Dan ini selalu jadi pertanyaan sebenarnya kalau kita bahas-bahas yang skema syariah itu ya. Pertanyaannya begini, kalau misalkan di lapangan, kok saya menemukan instrumen yang tersedia lebih banyak yang melanggar syariat kan gitu. Itu yang kadang menjadi kebingungan juga dari para investor. Ini ini yang realita saya dapati itu banyak yang apa ya? Banyak yang melanggar syariat. Yang harus diingat, langka itu tidak mengubah hukum. Paham ya? Jadi kenapa kenapa ini perlu disinggung? Jadi instrumen instrumen yang sesuai syariah itu susah. Instrumen investasi sesuai syariah. Ini dianggap langka, barang langka ini. Sulit sekali carinya misalkan gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah karena dia langka menjadi darurat? Jawabannya tidak. Karena ukuran darurat itu adalah kematian, wafat. Pertanyaannya, kalau tidak investasi, ninggal nggak? Tidak ninggal. Makanya kaidah darurat itu tidak dipakai, tidak bisa diberlakukan dalam konteks investasi. Coba aja perhatikan, sebagian investor itu mereka mengatakan, ini kondisi kita darurat. Kenapa? Kok bisa darurat, Pak? Ya, saya mau investasi, tapi langka, tidak ada yang sesuai syariah. Ya, cari yang nggak sesuai syariah. Enggak, itu tidak dalam kondisi darurat. Kenapa? Ya, karena kalaupun dana itu dibiarkan, kan kita tidak meninggal. Itu itu poin satu ya. Kalau kalau ditanya terkait dengan instrumen yang ini sulit. Terus yang kedua biasanya yang banyak apa ya ditanyakan juga. Ternyata gitu ya. Yang saya temukan misalnya instrumen investasi yang sesuai syariah itu ini untungnya lebih dikit. Untung atau imbal hasilnya lebih kecil. Coba. Kan tantangannya begitu. Kalau kalau yang syariat-syariat itu imbal hasilnya gede-gede, wow, itu nggak ada ujiannya di situ. Jadi kalau ditanya ini bagaimana, gitu ya. Kalau misalkan secara realita yang kita temukan justru lebih kecil. Maka yang kita perlu sampaikan antara yang baik dengan yang buruk tuh nggak sama gitu loh. Jadi halal itu baik. Ini mau disandingkan dengan yang haram, yaitu yang buruk, nggak mungkin gitu. Jadi kalau dibilang berarti bapak atau ibu lebih rela masuk kepada yang sini supaya imbal hasil besar. Jadi yang mau diprioritaskan imbal hasil besar atau yang penting halal dulu. Makanya ini kan soal mindset, soal skala prioritas. Jadi ini tidak akan setara, nggak setara sama sekali tidak. Sekalipun terlihat bahwa yang haram itu lebih menguntungkan. Nah, cuman memang ya ini akan menarik, ya ini akan menarik. Ini kan janji Allah ya. Ini akan menarik bagi apa? Ya bagi orang yang bertakwa. Sama aja nanti urusan pekerjaan. Kalau kerja yang di sini gajinya kecil, tapi kalau kerja di sana tempat yang haram, gajinya gede. Nah, bentar. Ingat dulu janji Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai nanti keyakinan terhadap syariat akhirnya tergadai gitu ya dan seterusnya. Nah, ini fakta ya Bapak Ibu, fakta pahit yang kita harus ungkap. Jadi nggak boleh juga yang jualan-jualan syariat itu nggak boleh nakal dia, dalam artian nggak boleh nakal,
buka dong datanya gitu kan. Kalau memang secara simulasi gitu ya, return on investmentnya itu kecil ya sampaikan saja kecil dan dibuka. Kenapa bisa kecil gitu? Nah ini fakta pahit ya kita harus akui gitu. Tidak selamanya nanti syariat serta merta untungnya gede, belum tentu gitu ya. Nah kemudian kalau ternyata selaras gitu ya, apa namanya? Oh, syariat ternyata untungnya gede. Nanti di sini yang paling mencolok sebenarnya adalah utang riba haram. Nah, investor ataupun business owner kalau dia berpegang dengan ini sehingga dia tidak terlibat di situ, itu banyak sekali keuntungannya, gitu ya. Sehingga dia bisa menekan peluang hilangnya harta karena dia nggak pakai utang riba, nggak pakai gitu. Jadi kalau memang ada budget, ya kita ekspansi sesuai dengan kemampuan. Kalau budgetnya kurang, ya kita kongsi, tanggung bareng gitu. Nah ini kadang usulan utang riba sama dengan haram dari dalil itu tidak bisa diterima oleh mereka-mereka yang nggak sabar dan yang lain nanti baru ketika sudah terlilit dengan bunga dan seterusnya baru mereka berpikir gitu. Dan kadang suka kaget-kaget padahal memang kan yang namanya utang riba ya selalu polanya kan seperti ini. Kalau ini pokoknya lalu yang atas itu adalah ribanya, pasti setoran-setorannya itu selalu ribanya dulu yang diambil oleh bank, oleh konven. Jadi kalau ditanya, lu saya sudah nyetor gede, iya. Itu yang gede itu adalah ribanya. Pokok kamu bisa jadi belum belum terbayarkan. Oke, itu 3.3 ya. Sekarang saya mau geser dulu ke poin yang keempat. Kisah di masa-masa para sahabat gitu ya. Kisah di masa para sahabat, para nabi, dan apa buktinya bahwa eh, karyawan dan seterusnya tadi bukan ukuran kemuliaan karena nabi-nabi pun banyak yang jadi karyawan. Kita lihat kisah yang paling umum ya. Nabi menjadi pengelola hartanya Khadijah. Jadi berarti kan siapa investornya? Khadijah. Nabi eh, ini berarti kalau hubungannya antara investor, pelajarannya ya nanti akan membutuhkan yang namanya pengelola. Pengelola ini siapa? Ya kalau di dalam konteks investasi ya MI-nya, manajer investasinya, investment manajernya, atau nanti mitra usahanya, mitra usaha dia. Nah, dari kisah Rasul dengan Khadijah itu memberikan pelajaran buat kita, kalau banyak uang kita, di mana letak tantangannya? Ya tantangannya nyari orang yang amanah gitu loh. Orang yang amanah itu kan ukurannya dua ya. Dia kompeten dan dia bisa dipercaya. Jadi dan itu yang disampaikan di dalam ayat Al-Qawi dan Al-Amin. Ada orang kadang amanah tapi tidak kompeten baca laporan keuangan, tidak bisa baca rasio, neraca tidak paham. Ini gimana mau jadi pengelola ya biar kompeten gitu ya. Nanti ada yang kompeten tapi tidak amanah. Dia ahli dalam keuangan tapi malah dibuatlah laporan-laporan pemalsuan. Ini masalah. Ini apa namanya? Rekam jejak. Makanya di dalam dunia investasi itu kepercayaan itu sangat mahal. Jadi Bapak Ibu nanti ya kalau posisinya memang sebagai pengelola atau mungkin sebagai investor itu yang sulit itu adalah membangun ininya, rekam jejaknya, kejujurannya dan itu apa yang paling mahal ya. Nabi Muhammad sendiri ya sampai digelari Al-Amin. Nah, kemudian kisah lain ini hikmahnya investor dengan pengelola. Kisah dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu, beliau ini hubungannya dengan resiko gitu ya. Beliau itu ngasih ke pengelola. Berarti ini kisahnya hubungannya dengan due diligence-nya, mitigasi risikonya. Apa yang dilakukan oleh beliau untuk memitigasi risiko? Si pengelola
dilarang gitu ya. Dilarang untuk apa? Tidak lewat laut. Ya zaman itu kan mungkin kendaraan nggak secanggih sekarang transportasi. Apalagi larangannya tidak lewat lembah. Karena di situ mungkin banyak perompaknya, banyak begalnya. Apalagi tidak beli hewan. Jadi kalau kita mau invest, dikasih batasan saja. Saya nggak mau ya, kalau nanti uang saya dikelola oleh kamu, kamu beli benda yang bentuknya hidup nih saya nggak mau. Sebagian orang itu nggak mau dia, karena ada resiko mati gitu. Kalau dead stock aja nggak mati, nggak apa-apa gitu. Nah kalau ini kamu langgar, berarti tanggung jawab di kamu. Nah, ini diperbolehkan. Jadi kita bahkan syariat sendiri mencontohkan dan mengajarkan gitu ya praktek-praktek generasi terbaik itu boleh ditekan resikonya. Nah, kalau bicara zaman sekarang, apa bentuknya mitigasi risiko? Bentuknya adalah akad tertulis. Ini contoh untuk menekan risiko. Jangan pernah investasi tidak ada akad tertulis. Nanti begitu sudah bermasalah, tidak ada dokumen yang bisa dijadikan pijakan. Nah, ini tergantung nanti mau dinotariskan. Ini yang paling aman jadi akta otentik kan. Kalau ada semakin, jadi bukan lagi bawah tangan gitu ya. Ada aktanya di notaris atau nanti bawah tangan. Walaupun bawah tangan ini tetap tidak direkomendasikan ya. Kecuali memang kalau nilai-nilainya kecil, tidak gede gitu. Tapi minimal ada akad tertuliskan hanya lisan. Itu upaya dalam menekan risiko. Termasuk kisah dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu tidak mau dia menerima titipan. Jadi kata beliau, kalau saya dititipi harta, ya saya nggak mau. Itu jadi hutang dan saya nggak bisa pakai. Jadi mindsetnya Zubair bin Awam itu kalau mau ya tadi diinvestasikan atau dititipin. Sorry, dia nggak mau nerima titipan. Siapa kata dia kalau kalian mau ya itu jadi utang gitu. Tapi kalian nggak dapat untung. Nah itu nanti yang akan membedakan. Kalau sifatnya titip, ini kan tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Nah, kalau tidak dipakai, bisa dipakai, hilang, tidak ganti. Selama kita tidak selama kita sudah amanah ya. Maka si Zubair ini nggak mau kalau saya dititipi. Sekarang saya nggak bisa pakai kata dia. Jadi gini aja, uang kalian ubah akadnya jadi utang. Utang maka terjamin resikonya. Sehingga berapa yang kalian titip? 100 juta. Pasti terjamin. Saya bayar 100 juta. Cuman memang kalau utang itu kan tidak mungkin kalian bisa mendapatkan keuntungan. Tapi benefitnya nanti ya dapat jaminan. Nah, ini nanti kita lihat ya skema-skema investasi yang ada di luar sana. Misalkan apa namanya venture capital dan yang lainnya. Nanti kalau kita lihat mereka mau menjaminkan tokonya harus balik sekian-sekian. Nah, ini jadi masalah lagi nanti gitu. Makanya skema-skema investasi yang berbasisnya utang itu biasanya jadi catatan gitu ya. Baik, ini waktu sudah jam 9, nanti sisanya kita pakai discuss aja ya. Jadi nanti terkait dengan apa namanya, mungkin ada hal-hal yang harus dieksplor lagi boleh gitu ya. Terus masuk nanti ketika kita bicara risiko pada instrumen investasi, itu kan tergantung ya, para investor itu batas toleransi terhadap risiko sekuat apa, karena masing-masing instrumen ada risiko harga, risiko daya beli, risiko likuiditas, risiko gagal bayar, risiko akad, macam-macam gitu. Walaupun nanti kalau bicara aset-aset yang sifatnya fisik ya, aset fisik itu biasanya kalau di daya belinya emang dia lebih kuat gitu. Tapi nanti ketika bicara likuiditas,
dengan cost itu biasanya lebih lemah, likuidasinya agak berat gitu ya. Tapi kalau aset-aset yang lain mungkin secara apa namanya likuiditas lebih tinggi. Nah itu juga itu sudah kajiannya para investor, mereka mau pilih instrumen apa gitu. Makanya itu harus ketenangan, butuh tenang, nggak bisa mau investasi itu modalnya FOMO atau modalnya tadi apa ya bodong. Nah kenapa terjadi investasi bodong dan yang lain? Nah itu nanti pasti ada langkah-langkah yang dia miss, dia lewati, akhirnya tertipu gitu. Wallahu alam itu sesi materi. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan ya kita obrolkan bareng-bareng gitu ya. Baik, syukran Ustaz Jazakallah khairan atas materi yang sudah disampaikan selama 1 jam ini. Dan untuk teman-teman Syafiker semua, kita utamakan untuk teman-teman yang pengen bertanya langsung nih. Silakan untuk raise hand ya, tapi kalau misalkan nggak ada nanti boleh dituangin di chat box dan di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tapi sambil nunggu teman-teman Syafiker semua yang ingin bertanya langsung melalui raise hand ya dan open mic, saya mau reminder lagi untuk teman-teman Syafiker semua untuk jangan lupa follow semua sosial media dari Syafiq di syafiq.id. Juga teman-teman bisa mampir ke channel YouTube-nya Syafiq TV di YouTube ya untuk lihat beberapa rekaman dari Invest Sharing sebelumnya yang mungkin teman-teman terlewat, dan kita juga ada 2 episode podcast eksklusif bareng Ustadz Muhammad Abu Rifai. Baik, sekarang kita lihat yang raise hand. Ternyata oke, ada dari Mas atau Bapak Arafat Garuda. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz dan ikhwah rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Mas. Baik, jazakallah khairan. Mohon izin bertanya Ustadz, sebagaimana di chat Ana sudah drop pertanyaannya. Jadi bagaimana hukumnya Ustadz kalau kita ikut event-event yang baik online ataupun offline tuh Ustadz, yang mereka tuh mengajarkan teknik-teknik investasi lah, kemudian instrumen-instrumen. Hanya saja si pengisi atau pematerinya itu Ustadz, kadang ya non muslim atau kadang-kadang muslim Ustadz, tapi yang anak pelajari fikih muamalah maliyahnya begini gitu, sedangkan mereka kok beda gitu. Nah, beda pendapatnya Ustadz. Jadi itu kalau kita sebagai ya praktisi boleh join nggak Ustadz event-event seperti itu. Kemudian juga anak kan orangnya juga suka ngajak orang. Jadi ketika udah oh nah tahu ini bagus, ayo bareng-bareng kayak gitu. Ya kayak Syafiq lah, investasi berjamaah kan insya Allah tagline-nya. Kayak gitu Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, yang pertama kalau ditanya apa hukumnya ikut event teknik invest ini kan sebenarnya belajar ya. Nah, jadi kalau kaidahnya belajar itu kita mempelajari keburukan ya untuk dihindari, mempelajari kebaikan untuk diamalkan gitu ya. Nah, terus bagaimana jika nanti kita mengikuti event? Pastilah kalau kita mengikuti event gitu kan ya. Di sini kan ada yang kita cari kan. Kita tuh mencari apa? Oh, mungkin mencari yang lainnya gitu kan. Ya nanti fungsinya apa? Kalau untuk mengenali keburukan untuk ditinggalkan ya enggak apa-apa. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Saya pribadi misalkan, saya ketika ikut acara pelatihan CFP ya, Certified Financial Planner, itu kan kerangka berpikirnya CFP ya yang diajarkan di modul modul investment, kemudian ada modul risk management yang terkait dengan insurance, terkait dengan investasi gitu kan, yaitu mereka pasti pakai kerangka konven dan tidak apa-apa ikut. Terus apa yang bisa kita ambil? Ya, nanti kan kita jadi tahu, oh oke, ternyata di modul-modul investmentnya misalnya CFP ada instrumen-instrumen investasi
yang basisnya itu adalah utang gitu. Makanya nanti kalau kalau terserah lah ya investasi apapun itu, terutama yang misalkan nanti kalau kalau yang pendapatan tetap ya. Kalau kalau nanti kita jadi kan kita jadi tahu tuh, oh bahasanya orang keuangannya itu namanya di surat utang gitu. Nah, kalau investmentnya basisnya dari surat utang atau basisnya nanti obligasi, ya ini secara kajian muamalahnya jelas bermasalah gitu ya. Terserah nanti mau obligasinya yang nerbitin pemerintah, apa obligasinya nerbitin korporasi gitu ya. Nah, terserah gitu. Walaupun mungkin ini yang biasanya disarankan untuk para pemula, tapi ya ya tetap kita tidak bisa merekomendasikan gitu. Tapi setidaknya kita karena belajar, ya kita punya punya wawasan, jadi tahu oh oke, begini begitu begini begitu. Saya pribadi kalau ditanya ngapain kurang kerjaan ikut-ikut CFP misalkan gitu ya. Basis saya kan di hukum Islam gitu. Saya juga tidak dalam posisi mau jualan asuransi, tidak dalam posisi ya tentu yang penting adab kita ketika belajar bagus gitu ya. Jadi jangan nanti ngajak ribut pula sama pemateri kan enggak gitu pula gitu ya. Ya dipelajari aja, diambil ilmunya. Oh oke, minimal kita tahu frameworknya. Masalah nanti mau dipakai atau tidak. Nah kalau sudah tahu ya mungkin bisa kita counter dengan cara-cara yang elegan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Wallahu alam. Baik, sudah jelas ya, Mas. Siap, oke, jazakallah khair. Kita lanjut ke pertanyaan via chatbox ya. Udah ada beberapa yang antri di sini. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Izin bertanya Ustadz, kalau sukuk yang masuk ke dalam skema investasi yang ada di reksadana pendapatan tetap yang ada di APERD atau manajer investasi, apakah halal? Soalnya yang saya alami ada resiko juga di sana seperti gagal bayar dan NAB-nya kadang turun. Mohon dijelaskan Ustadz. Baik, kalau kita bicara instrumen sukuk ya, terus apalagi tadi kalau di dalam konteks reksadana pendapatan tetap, ini kan biasanya basisnya kalau reksa yang pendapatan tetap ya atau RDPT ya kan RDPT reksadana pendapatan tetap ya. Ya biasanya alokasi dominan malah dipakai ke biasanya instrumen utang, surat utang atau obligasi. Nah, sukuk sendiri sebenarnya ibaratnya kan bahasa lainnya obligasi syariah ya. Nah, nah ini kita yang harus bisa bedakan. Apa bedanya skema obligasi dengan obligasi syariah? Yang obligasi syariah itu dibahasakan dengan sukuk gitu ya. Nah, ya perbedaannya di tadi gitu. Kalau skemanya obligasi pasti ini basisnya adalah surat utang. Makanya kalau tadi dibilang ada resiko, misalkan resikonya seperti apa? Eh, Poinnya nanti mekanisme dasarnya begini, uang kita kalau obligasi itu ya hanya posisinya tercatat sebagai piutang, terus nanti balik lagi modalnya ditambah ada hasil. Sedangkan kalau sukuk itu kan harus ada underlyingnya gitu. Tidak mungkin kalau sukuk tanpa underlying. Nah, tinggal nanti yang jadi masalah underlyingnya beneran underlying enggak gitu loh. Jadi kalau uang kemudian berubah menjadi underlying dari si sukuk gitu kan. Bener nggak dia berubah menjadi aset dan bener nggak itu terjadi yang namanya konsekuensi hukum gitu ya. Nah kalau underlyingnya tadi nggak bisa dijual atau underlyingnya itu justru posisinya sebagai jadi kayak agunan ya itu jadi masalah gitu ya. Tapi kalau nanti uang itu memang berubah menjadi aset yang kemudian nanti aset itu mendatangkan hasil ya nggak apa-apa gitu. Makanya yang harus di breakdown itu keberadaan ininya, si underlyingnya ini. Karena sukuk itu kan sebenarnya adalah bukti kepemilikan, surat kepemilikan atas satu project.
Nah, projectnya itu dia pasti di backup. Ada underlyingnya dari mana gitu ya, dari aset. Makanya bedanya sukuk dengan saham apa? Kalau saham itu masuknya di induknya, di PT-nya. Kalau saya beli saham, maka kita masuk di kepemilikan. Masuknya berarti di neracanya si PT. Sedangkan sukuk, kalau PT ini misalkan ada project ya, project satu, project 2, project 3, masing-masing project ada neracanya sendiri misalnya. Nah, sukuk itu ya di sini gitu. Misalnya dia di project. Makanya yang harus dipastikan benda ini memang ada nggak gitu loh. Jadi akal-akalannya sukuk, batas pisahnya antara sukuk yang dia dibahasakan tadi dengan obligasi syariah sama-sama punya kata obligasi. Cuman memang pembedanya di aset tadi gitu. Ini muncul nggak kehadiran si underlying, dan kehadirannya itu beneran real atau ternyata hanya akal-akalan atau kamuflase saja. Karena kalau kalau aset itu beneran muncul, dia underlying projectnya itu beneran muncul, ini pasti ketika dia muncul akan terjadi resiko. Ya, itu yang harus di mapping. Wallahu a'lam. Kalau bicara risiko gagal bayar ya, galbay itu ya di utang pun ada risiko gagal bayar. Jadi kita memberikan piutang bisa jadi posisinya si debitur itu nggak bayar tuh tetap ada, gagal bayarnya ada juga gitu. Cuman mekanisme dasarnya ini yang harus dibedakan. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustadz. Kita melanjuti penjelasan Ustadz terkait underlying tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Sofi. Apakah investasi dengan beli emas digital atau cicil emas di bank syariah itu halal? Saya pernah screenshot juga Ustadz. Jadi ini di salah satu bank yang mungkin banyak dipakai sama anak muda sekarang ya. Dia baru launching terkait emas digital ini. Kalau dilihat dari deskripsinya, jenis produknya itu investasi emas fisik yang pencatatannya dilakukan secara digital, makanya disebut emas digital. Nah, terus di dalam apa sih kayak white papernya gitu ya, di detailnya setiap pembelian emas digital oleh nasabah dijamin sepenuhnya dengan emas fisik yang disimpan oleh pihak ketiga atau depositori yang bekerja sama dengan treasury. Ada yang pakai Antam dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau misalkan mau dicetak bisa Ustadz per 1 gram ya minimal ya. Nah ini gimana Ustadz? Mungkin melanjutkan underlying tadi ya. Baik, Hmm. terkait dengan jual beli emas, maka emas itu adalah maksudan lizatihi. Jadi apa sih yang diinginkan dari emas itu? Yaitu adalah zatnya, artinya fisiknya. Nah, emas itu ketika ditransaksikan, dia terikat dengan apa? Dengan namanya qobad, dengan serah terima. Jadi kalau transaksi, saya mau beli emas, si A dari B, maka fisiknya ada nggak fisik emasnya? Oke, fisik emasnya itu satu, ada. Oke, cukup nggak fisik emasnya ada? Belum cukup. Yang kedua, harus sudah ditakyin. Sudah ditakyin itu berarti sudah dipisah atau sudah ditentukan. Nah, paling gampang tadi sudah ditugel. Apa ditugel itu bahasa Indonesia? Jadi dia nggak boleh kalau mau dijual tapi masih di gelondongannya emas lantaannya itu enggak. Jadi kalaupun nanti ditugel tuh bahasa bahasa ini dicetak lah ya. Nah, sudah dicetak gitu. Sudah. Jadi fisik emasnya bukan sekedar ada,
tapi sudah ditakyin, sudah dipisah. Nah, jadi sudah dicetak. Tambahannya satu lagi, diserahkan. Gitu. Nah, terus di mana letak poin masalahnya kalau kita jual beli emas secara digital tadi gitu ya. Yang pertama, ta'yin ini tidak terjadi. Emas yang punya saya yang mana coba? Yang mana emas yang punya saya? Belum tahu kan? Nah, itu kan. Masih campur tuh gabungan gitu. Nah, kemudian yang kedua, belum diserahkan. Dan ini nanti tidak memenuhi syarat untuk serah terima komoditi riba. Jadi qabadnya tidak terpenuhi untuk yadan biyadinnya. Karena emas itu adalah komoditi riba. Jadi kalau dibilang tadi cicil emas atau yang lainnya gitu ya. Kalau tidak terpenuhi komponen ini maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau reksadana saham syariah atau ETF syariah, apakah halal juga Ustaz? Karena masing-masing ada resiko juga seperti kita berinvestasi di SCF atau investasi langsung. Oke. Ya kalau tadi bicaranya di apa namanya equity-nya ya di saham. Jadi kalau untuk exchange traded fund syariahnya ya sebenarnya kurang lebih kayak kita jual beli saham, cuman mungkin yang dia akan fokus di indeks saham syariahnya ya, ISI, indeks saham syariah Indonesia. Nah, tinggal nanti toleransinya seperti apa. Itu kembali kepada perdebatan ukuran saham syariahnya apa. Nah, kalau kita misalkan beli dari jalurnya si MI ataupun si reksadana gitu ya, misalkan dia yang mengelolakan atau mungkin kita langsung ya gitu, nggak lewat si manajer investasi, ya sebenarnya secara standarnya Dewan Syariah DSN sudah dianggap aman kan, yang sudah dimasukkan dalam indeks-indeks saham syariah tersebut karena dianggap sudah dinilai bebas dari riba, bebas jadi judi, bebas dari barang yang tidak halal gitu ya. Ya, wallahu alam. Itu kalau bicaranya konteks. Tapi kalau nanti Bapak Ibu pengen lebih spesifik, saya pengen pelajari lebih detail, ya silakan gitu. Itu tanggung jawab dari masing-masing investor gitu ya. Kok saya misalkan merasa ragu nih dengan si apa namanya emitennya penerbit sahamnya tadi ya silakan. Wallahu a'lam. Itu konsepnya nanti di saham. Saham kan berarti dia beli beli apa namanya porsi kepemilikan. Baik, yang lain silakan. Baik, syukur Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Skema atau akad yang tepat untuk Sebentar. Assalamualaikum, izin bertanya skema atau akad yang tepat untuk produk sukuk. Saat ini sukuk banyak digunakan untuk proyek pemerintah seperti pembangunan jalan, gedung, kampus, dan lain-lain. Investor akan mendapatkan imbal hasil dari dana yang diinvestasikan. Apakah imbal hasil yang diterima investor setiap bulan sudah sesuai dengan prinsip syariah untuk investasi sukuk pemerintah baik itu SR maupun ST? Terima kasih Ustaz. Baik. Kalau ditanya tadi skema untuk akad yang tepat untuk produk sukuk gitu ya. Kita coba urai lagi ya. Jadi kalau posisi kita sebagai investor, apa yang dimiliki oleh investor atau si A? Tentu uang. Nah, saya punya uang. Nanti kalau investornya retail ya berarti kan banyak gitu kan ya. Nah, kemudian uang ini diubah menjadi apa? Tentu harus diubah dulu menjadi aset.
baik yang nanti apa namanya produktif tidak produktif, atau ini kan ini menjadi engine-nya gitu untuk kita bisa dapatkan uangnya. Nah, sekarang berubahnya uang menjadi aset itu pakai skema apa? Jawabannya bisa macam-macam gitu ya. Bisa nanti jual beli. Ya, kami membeli aset. Bisa. Apalagi misalkan bisa nanti sirka, kongsi. Tapi dari si penerbitnya itu dia punya apa namanya? Punya porsi juga. Bisa nanti mudorobah. Mudorobah itu apa? Kita yang punya, dia yang mengelola, kan begitu. Cuman kan yang diinginkan oleh investor kan bukan aset ya. Ngapain kami belum pengen asetnya atau engine-nya. Ini kan biasanya akan dikonversi, akan diubah. Kalau dia butuh proses, berarti nanti menjadi produk. Nah, produk ini biar dapat untung kan dijual. Baru ada nanti labanya, ada profit. Inilah yang akan kembali kepada investor. Kan alurnya seperti itu secara urutan. Nah, kalau tadi dibilang ada case investor diajak terlibat. Untuk apa? Pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembangunan kampus. Oke, pertanyaannya, gedungnya punya siapa? Kampusnya punya siapa? Jadi kalau misalkan tadi jalan, kita langsung kasih contoh gitu ya. Nah, di sini apa? Jalan. Nah, uang kita untuk jalan itu akadnya seperti apa? Kalau jual beli, bisa. Jalan itu kan butuh material. Bisa kita belikan jadi material. Pak, pemerintah butuh apa untuk jalan ini? Butuh material, butuh aspal, butuh apa lagi, gitu kan? Berarti nanti kalau jalan kami bisa menjual bahan bakunya saja secara murabahah. Tukang bapak urus yang lain bisa kalau hanya mau main di murabahanya. Tapi kalau mau satu paket utuh, ya bisa kita mainkan istisna. Apa? Kami bikinkan jalannya. Nanti kami jual ke pemerintah. Makanya saya nggak tahu tuh skema detailnya seperti apa, tapi secara prinsip, karena nanti kan setiap sukuk itu beda-beda ya skemanya. Nah, kalau sudah jadi jalannya kan kita jual tuh sama pemerintah. Gitu. Atau kalau tadi belinya material aspal ya kami beli dulu, kami kulak dulu. Karena investor kan nggak punya barang. Kalau mau dia jual berarti dia harus beli dulu kepada supplier, kepada penyedia. Kalau dia misalkan mau mudorobah, mau kongsi, ya nanti berarti kan akan dijual ya apa namanya barang itu gitu. Makanya yang di sini yang harus jadi catatan penting, jangan sampai ini fiktif. Terus transaksi ini jangan sampai sifatnya fiktif. Kalau ini sifatnya fiktif, tidak terjadi konsekuensi hukum, ya jadinya ujung-ujungnya nanti cuma riba doang. Makanya alurnya nanti kalau lebih detail ya kita akan breakdown kalau ada ininya gitu. Skema rincinya. Wallahu alam. Jadi tetap semangat aja intinya apa namanya para investor ya untuk belajar gitu. Baik, yang lain silakan. Baik. Ustadz ini kita udah di 21.30 ya, 1 menit lagi. Karena masih ada beberapa pertanyaan mau mau dijawab apa kita coba keep dulu pertanyaannya Ustadz? Oke, habis waktunya. Ah, Baik. Ya, sudah. Kalau habis kita oke. cukupkan nanti karena Ya. kalaupun ditambah lagi
Nanti kan kalau ada beberapa nggak mungkin cuma pilih satu kan. Jadi nanti ya sudah. Mm-mm. Minimal Oke. Bapak Ibu paham ininya ya, prinsip-prinsip dasarnya, terus masihan alur-alurnya. Ini kalau karena muamalah ataupun investasi itu bicaranya nanti mekanisme, bicaranya apa namanya bisnis modelnya. Wallahu alam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada Invest Sharing pada malam hari ini. Dan buat teman-teman Syafiker semuanya, ini ada dua pertanyaan yang memang belum sempat untuk dijawab. Kita udah screenshot untuk kita keep, dan bisa jadi kita akan angkat di sosial media untuk edukasi sebagai edukasi konten di Syafiq ya terkait investasi dan keuangan yang sesuai syariah. Jadi pastiin untuk teman-teman Syafikers follow sosial medianya Syafiq di syafiq.id. Dan izin saya mengingatkan untuk invest sharing berikutnya ada di tanggal 27 Agustus. Ya, topiknya adalah menjadi pengusaha yang sukses sesuai syariat Islam. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi dan pantengin sosial media dari Syafiq. Oke, baik. Itu dia invest sharing pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan untuk teman-teman Syafikers semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk kita menuntut ilmu bersama-sama ya. Sampai ketemu di invest sharing tanggal 27 Agustus berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bang Jan, sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.